Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat pagi semua. Jadi hari ini di kelompok 4 kita akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami tentang prinsip komunikasi agribisnis. Sebelum kita mempresentasikan ini, yang pertama adalah kita akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Sidik Baru Muhid sebagai moderator akan memimpin jalannya acara presentasi ini mulai awal hingga akhir. Lalu berikutnya akan memperkenalkan diri. Silakan. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Farida. Saya Dewi Fatma Dubuswita. Saya Sabila Meser Ramadan. Perkenalkan, nama saya Ananda Tirtomo dari Kamal Bengkalan Madura Jawa Timur. Saya Baik, itu adalah perkenalan dari kelompok 4 kelas agribisnis peternakan 2B. Untuk lebih jelasnya ini ada tulisannya di PPT. Baik, langsung memasuki ke presentasi kita. Prinsip-prinsip dasar komunikasi menurut saya tahun 1988 dalam Muhammad A dan tahun 1989 ada 4. Yang pertama adalah 1 sebagai suatu proses, 2 bersifat interaksi dan transaksi, 3 sebagai suatu sistem, dan 4 dapat terjadi disengaja maupun tidak disengaja. Ini akan dijelaskan oleh rekan saya yang bernama Dewi Fatma. Untuk rekan Dewi Fatma, waktu dan tempat saya persilakan. Terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan tentang prinsip dasar komunikasi menurut Taylor tahun 1988. Yang pertama adalah komunikasi sebagai suatu proses, di mana proses komunikasi itu terjadi secara terus-menerus, berkesinambungan dan saling satu sama lain saling bertautan dan nantinya hasilnya akan diharapkan mampu menghasilkan sebuah perubahan. Kemudian yang kedua, komunikasi bersifat interaksi dan transaksi, di mana pada dasarnya komunikasi merupakan kegiatan transmisi pesan antara komunikan dan komunikator, sehingga proses komunikasi ini terjadi secara kontinu dan mendukung interaksi antara mereka yang berkomunikasi. Yang ketiga adalah komunikasi sebagai suatu sistem. Di sini terdapat beberapa elemen yang membangun dari komunikasi tersebut, seperti komunikator, komunikan, pesan, dan juga feel. Dan yang terakhir adalah komunikasi dapat terjadi secara disengaja maupun tidak disengaja. Komunikasi yang terjadi disengaja karena sebuah pesan yang ingin disampaikan kepada penerima itu mempunyai tujuan yang khusus. Baik, terima kasih untuk rekan Dewi atas penjelasannya mengenai materi tersebut. Baik, berikutnya adalah penjelasan tentang prinsip-prinsip dasar komunikasi menurut Dede Mulyana yang akan dijelaskan oleh Saudara Sabila. Saudara Sabila bisa dijelaskan. Nah, selain menurut Salur 1988, Dede Mulyana 2005 juga mengungkapkan prinsip-prinsip dasar komunikasi terdiri dari 12. Nah, yang pertama, komunikasi adalah suatu proses simbolik. Perlu kita ketahui, bentuk komunikasi sebagai simbolik ini ada 2. Yang pertama, verbal dan nonverbal. Verbal ini bisa melalui kata-kata dan nonverbal melalui gestur tubuh atau isyarat dan perilaku kita. Misalnya, verbal, kata-kata. Bagaimana sih cara kita ketika kita presentasi untuk menarik audiens agar audiens itu perhatikan kita ketika presentasi, atau melalui cara kita menarik mereka. Dan yang kedua, melalui nonverbal, itu melalui gestur tubuh atau isyarat. Ketika saya ingin bertanya, kalian mengartikan ini sebagai apa? Love. Cinta. Nah, akan tetapi ketika orang tuna netra mengartikan ini adalah huruf A, dan ini B, ini C, dan ini D. Dan yang kedua, setiap perilaku mempunyai potensi komunikasi. Setiap orang, perlu kita ketahui, tidak memiliki nilai. Akan tetapi ketika orang tersebut melakukan komunikasi melalui gestur tubuh, isyarat, atau perilaku, maka orang lain yang mengartikan kita melalui hal tersebut akan masuk dalam proses komunikasi. Dan yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, terima kasih untuk
rekan Sabila atas penjelasannya. Baik, di prinsip-prinsip dasar komunikasi menurut Dedi Mulyana ini sebenarnya ada 12 materi. Nah, barusan rekan Sabila menjelaskan tentang nomor 1 dan nomor 2. Selanjutnya akan dijelaskan untuk ke nomor 3 dan nomor 4, yaitu oleh rekan Ananda Tri Utomo. Untuk rekan Ananda Tri Utomo, waktu dan tempat saya persilakan. Baik, terima kasih atas waktunya moderator. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang prinsip dasar yang ketiga dari yang disebutkan menurut Dedi Mulyana. Di sini ada prinsip dasar yang bernama komunikasi memiliki dimensi isi dan dimensi hubungan. Artinya apa? Di sini komunikasi itu memiliki dimensi isi. Dimensi isi ini artinya secara verbal, secara kata-kata, di mana komunikasi ini seharusnya memiliki suatu isi yang harus disampaikan kepada seorang komunikan dari seorang komunikator. Nah, di sini juga ada dimensi hubungan. Artinya apa? Di sini seorang komunikator yang menyampaikan sebuah informasi harus memiliki gestur tubuh atau sebagainya yang bernama gerakan nonverbal. Fungsinya apa? Di sini fungsinya adalah sebagai cara untuk menekankan bahwa hal itu tuh lebih seperti ini. Contohnya apa? Seperti ini. Jika saya berbicara tentang saya ingin berbicara kepada Anda semua, lebih baik daripada seperti ini. Saya ingin berbicara kepada Anda semua. Itu fungsinya dari gerakan nonverbal seperti itu. Nah, untuk selanjutnya ada prinsip dasar yang keempat, yaitu komunikasi itu berlangsung dalam berbagai tingkat kesengajaan. Artinya apa? Di sini komunikasi itu terjadi dari berbagai tingkat kesengajaan. Ada yang disengaja, seperti saat ini kami ingin mempresentasikan tentang prinsip-prinsip dasar komunikasi. Nah, untuk yang tidak kesengajaan ini seperti saya bertemu dengan rekan-rekan saya di luar sana dan tiba-tiba saja kami melakukan komunikasi dengan tidak sengaja. Dan itu juga terjadi pertukaran informasi dan interaksi. Itu juga sebuah komunikasi. Mungkin cukup sekian dari saya. Baik, terima kasih untuk rekan Tomo atas penjelasannya. Baik, berikutnya adalah penjelasan poin yang nomor 5 dan nomor 6 yang akan dijelaskan oleh rekan Dewi Fatma. Untuk rekan Dewi Fatma, waktu dan tempat saya persilakan. Terima kasih. Di sini saya akan melanjutkan untuk menjelaskan prinsip dasar komunikasi menurut Dedi Mulyana. Prinsip dasar komunikasi menurut Dedi Mulyana yang nomor 5 adalah komunikasi terjadi dalam konteks ruang dan waktu, di mana ruang dan waktu nantinya akan mempengaruhi bagaimana suatu pesan yang disampaikan oleh sang komunikator. Kemudian yang keenam adalah komunikasi melibatkan prediksi beserta komunikasi, di mana ketika orang-orang berkomunikasi secara tidak langsung akan tergambarkan efek perilaku komunikasi tersebut, dan efek perilaku komunikasi itu didasarkan pada aturan atau tata krama dalam berkomunikasi. Baik, itulah penjelasan dari saudara Dewi Fatma atas poin 5 dan poin nomor 6. Baik, selanjutnya adalah poin yang ke-7 dan poin yang ke-8 yang akan dijelaskan oleh saudara Wahyu Trio. Baik, untuk saudara Wahyu Trio, waktu dan tempat saya persilakan. Baik, poin itu komunikasi bersifat sistematik. Komunikasi bersifat sistematik adalah setidaknya ada dua sistem dasar yang berproses dalam transaksi komunikasi, yaitu sistem internal dan sistem eksternal. Untuk sistem internal sendiri adalah seluruh sistem nilai di bawah individu ketika ia melakukan komunikasi. Nilai-nilai ini diperoleh selama dia bersosialisasi dalam lingkungan sosial. Istilah lainnya yang digunakan dalam para pakar tentang sistem internal ini adalah kerangka rujukan atau frame of reference, bidang pengalaman field of experience, dan struktur kognitif struktur, pola pikir, thinking factor, keadaan internal ada internal state, dan sikap attitude. Sistem internal mengandung semua unsur yang membentuk individu yang unik, termasuk ciri-ciri kepribadian, inteligensinya, pendidikan, pengetahuan, agama, bahasa, motif, hidup, keinginan, cita-cita, dan semua pengalaman masa lalu yang pada dasarnya
tersendiri. Dan B. Sistem eksternal. Seluruh unsur-unsur dalam lingkungan ini di luar dirinya termasuk kata-kata yang ia pilih untuk berbicara, isyarat fisik, peserta komunikasi, kegaduhan di sekitar, penata ruangan, cahaya, dan suhu ruangan. Kemudian ada lingkungan lainnya yang lebih besar, skupnya termasuk tempat kerja kita, rumah kita, sekolah kita, masyarakat, kota, di mana kita tinggal. Elemen-elemen ini menjadi stimuli bagi kita dalam berkomunikasi. Baik, terima kasih atas penjelasan materinya. Baik, yang berikutnya adalah poin yang ke-9 dan poin ke-10. Dan dari poin 9 dan 10 ini akan dijelaskan oleh rekan Nugrahadi. Untuk rekan Nugrah, waktu dan tempat saya persilakan. Ya, selanjutnya adalah komunikasi bersifat non-sekuensial. Yang dimaksud dalam komunikasi bersifat non-sekuensial adalah komunikasi ini tidak harus berurutan atau tidak harus berkesinambungan. Jadi misalnya dalam percakapan informal antara saya dengan teman-teman saya, maka pembicaraan yang saya lakukan dengan teman-teman saya tidak harus secara beruntun atau berurutan. Lalu selanjutnya komunikasi bersifat prosesual, dinamis, dan transaksional. Komunikasi bersifat prosesual adalah dalam sebuah komunikasi pasti adanya proses dalam komunikasi tersebut. Jadi masih membaca materinya untuk rekan Nugrah. Oke, silakan dilanjutkan. Kemudian untuk proses pesan yaitu pengirim pesan menyampaikan kepada penerima pesan, kemudian penerima pesan memproses pesan tersebut dan memberikan respon. Yang selanjutnya adalah yang dinamis. Di komunikasi bersifat dinamis adalah komunikasi itu bisa berubah-ubah seiring dengan berkembangnya waktu. Hal ini disebabkan oleh adanya perubahan dalam konteks, situasi, dan kondisi yang mempengaruhi komunikasi. Dan selanjutnya adalah komunikasi bersifat transaksional. Komunikasi bersifat transaksional yang berarti melibatkan pertukaran pesan dan informasi, jadi tidak hanya semata-mata menyampaikan pesan, tapi juga merespons sebuah pesan tersebut. Sekian dari saya. Baik, terima kasih untuk rekan Nugrah atas pemaparan materi yang poin ke-9 dan ke-10. Baik, selanjutnya adalah pemaparan materi yang ke poin 11 dan 12 oleh rekan Farida. Untuk rekan Farida, waktu dan tempat saya persilakan. Saya terima kasih kepada moderator yang sudah memberikan waktu kepada saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan prinsip-prinsip komunikasi menurut Dedi Mulyana yang terakhir, yaitu 11 dan 12. Jadi komunikasi itu bersifat irreversible. Apa yang dimaksud dengan irreversible? Yaitu komunikasi itu tidak bisa kembali ke semula. Contohnya, apa yang kita ucapkan itu tidak mungkin bisa kembali lagi. Seperti kata-kata bahwa komunikasi itu seperti kita meludah, tidak bisa kita ambil kembali. Jadi komunikasi irreversible ini mengajarkan kita bahwa untuk melakukan komunikasi kita harus selalu memikirkan apa yang akan terjadi pada proses komunikasi kita. Contoh, ketika kita dalam proses komunikasi kita itu sudah melanggar prinsip-prinsip komunikasi, itu akan menyakiti orang lain, itu sudah bukan menjadi komunikasi yang efektif. Sehingga komunikasi yang irreversible ini adalah komunikasi yang mampu mengajarkan kita untuk mengolah kata-kata komunikasi kita. Yang ke-12 berarti komunikasi bukan panacea untuk menyelesaikan berbagai masalah. Jadi tidak semua komunikasi itu mampu menyelesaikan semua masalah. Contoh, ada sebuah permasalahan yang mampu diselesaikan dengan sebuah tindakan, tidak harus dengan komunikasi. Dan juga komunikasi juga mampu menciptakan sebuah masalah. Contoh, kita komunikasi dengan teman kita, tetapi apa yang kita komunikasikan dengan teman kita itu menyakiti teman kita yang lain. Itu itu sudah menjadi komunikasi yang tidak efektif. Sehingga Dedi Mulyana mengatakan prinsip-prinsip komunikasi itu bahwa komunikasi itu bukan panacea. Komunikasi itu bukan hanya dikomunikasikan untuk menyelesaikan sebuah masalah, tapi juga permasalahan bisa diselesaikan dengan komunikasi bisa, tapi juga ada masanya permasalahan itu diselesaikan dengan tindakan seperti itu. Mungkin
Sekian dari pemaparan yang saya sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk rekan Farida atas pemaparan materinya yang ke-11 dan 12. Baik, untuk yang berikutnya adalah tetap ke prinsip-prinsip dasar komunikasi. Tetapi ini menurut Murphy dan Hildebrand tahun 1991 dalam Iri Antara Yosal tahun 2015 yang materi ini akan kembali dijelaskan oleh rekan Farida. Untuk rekan Farida, waktu dan tempat saya persilakan kembali. Saya terima kasih atas waktunya kepada moderator yang sudah memberikan saya waktu menjelaskan. Baik, di sini tadi menjelaskan mengenai prinsip-prinsip dasar komunikasi. Itu komunikasi, tapi di sini saya akan menjelaskan prinsip-prinsip dasar komunikasi bisnis. Yang pertama yaitu adalah completeness, yaitu memberikan informasi selengkap mungkin. Jadi saat kita berkomunikasi dengan seseorang, kita harus memberikan informasi yang selengkap mungkin. Jangan terpotong-potong. Contoh dari dosen diberikan informasi, Sidik jam segini kelas ya. Terus habis itu disampaikan oleh Sidik. Sidik tidak menanyakan di kelas apa, pelajaran apa, sehingga Sidik menyampaikan informasi yang tidak lengkap. Itu seharusnya apa yang disampaikan oleh Sidik itu harus lengkap. Rekan-rekan, Bapak Sutoyo memberitakan kita untuk naik jam 9 di kelas ruang M, mata kuliah komunikasi agribisnis, seperti itu. Itu sudah lengkap, jadi tidak menimbulkan pertanyaan lagi terhadap rekan-rekannya. Yang kedua adalah bahwa komunikasi itu harus konsistensi, yaitu komunikasi harus disampaikan dalam kemasan yang jelas dan padat, tepat, cermat. Jadi komunikasi itu harus padat. Kenapa? Jangan terlalu banyak basa-basi. Seperti rekan-rekan tadi saya di WA oleh Bapak Sutoyo untuk begini-begini, jangan usah. Rekan-rekan disuruh Pak Sutoyo memberitakan kita untuk naik jam segini, bawa ini di ruangan ini, sehingga itu tidak membuat anak-anak apa sih kok banyak banget padahal intinya sedikit. Jadi komunikasi itu harus padat. Yang ketiga adalah bahwa komunikasi itu harus completeness, yaitu apa? Komunikasi itu harus spesifik, jangan abstrak. Apa? Spesifik agar orang-orang yang mendengarkan informasi itu tidak timbul ini apa, ini kenapa, umum. Jadi kita harus spesifikkan komunikasi atau informasi yang kita sampaikan kepada penerima. Yang keempat adalah bahwa komunikasi itu harus consideration, bahwa pesan yang disampaikan itu harus menyampaikan melihat situasi dan kondisi sang penerima. Contoh, ketika kita melakukan komunikasi dengan seseorang, kita harus melihat situasi dan kondisinya. Ketika situasinya tidak memungkinkan kita untuk berkomunikasi, itu jangan lakukan, karena itu akan merusak efektivitas komunikasi tersebut. Contoh, saat kita makan, itu diajak komunikasi, itu kan tidak efektif, sehingga ada yang mau makan, mau menjawab, itu tidak efektif. Sehingga untuk melakukan komunikasi kita harus menunggu dulu dia selesai makan, dia selesai berkegiatan, baru diajak komunikasi. Itu lebih efektif. Yang selanjutnya, next. Yang kelima, yaitu adalah komunikasi clarity, yaitu komunikasi itu harus mampu dipahami oleh orang. Contoh, kita harus melihat orang yang kita kasih informasi itu seperti apa. Kalau orang yang kita ajak bicara itu adalah mahasiswa, tidak apa-apa lah kita bahasa kita high atau tinggi atau kata-kata ilmiah atau gimana. Tapi kalau misalnya kita berkomunikasi dengan seorang petani, itu beda lagi, beda prinsip. Jadi ketika kita berkomunikasi dengan petani, itu harus di standar bahasanya itu kayak bagaimana kabarnya Pak, gini-gini. Itu lebih tepat sasaran, sehingga komunikasi itu harus mampu melihat siapa orang yang akan kita ajak komunikasi. Jadi kalau misalnya anak kecil itu jangan dibentak-bentak, atau jangan digini-gini, tapi dengan lemah lembut, dengan sopan seperti itu, atau diajak bercanda kayak gitu. Itu namanya adalah bagaimana cara kita untuk menciptakan komunikasi yang efektif. Yang keenam adalah komunikasi konsesi, yaitu sopan santun. Nah, ini adalah yang paling penting dalam komunikasi.
sehebat apapun kita, setinggi apapun jawaban kita, kalau sopan santun tidak ada dalam diri kita, itu kita tidak bisa dianggap apa-apa teman-teman. Jadi sopan santun itu sangat penting dalam segi apapun, baik itu saat kita berkomunikasi ataupun dengan berhubungan dengan orang lain. Bahwa sopan santun itu perlu dalam komunikasi untuk apa? Untuk mampu menciptakan komunikasi yang efektif. Contoh, ketika kita sudah berkomunikasi tapi tidak ada sopan santun, kayak ketika kita bertemu dengan orang dipukul, itu sudah melewati. Kalau emang temannya nggak apa-apa lah. Tapi kalau misalnya sama investor atau kepada rekan bisnis kita, itu sudah keluar dari konteks komunikasi yang efektif. Sehingga dalam kita menyampaikan produk-produk kita kepada investor atau kepada mitra bisnis kita harus memperhatikan sopan santun. Yang ketujuh, komunikasi correctness, yaitu bahasanya di komunikasi dibuat dengan cermat. Jadi tadi itu harus tepat, sekarang cermat. Jadi komunikasi yang kita sampaikan itu harus cermat teman-teman. Jadi tidak asal-asalan komunikasi, tapi harus benar-benar tertuju pada apa yang kita bahas. Jangan sehingga komunikasi itu tercipta dengan efektif. Baik itu komunikasi sesama manusia, sama rekan kita atau sama dengan investor kita, itu ada tata-caranya sendiri. Yang tadi itu dijelaskan dengan komunikasi sesama manusia, tapi sekarang menjelaskan komunikasi antara bisnis atau mitra bisnis. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk atas pemaparan materinya oleh rekan Farida. Cukup panjang, lebar, dan tinggi ya atas pemaparan materinya ini. Meskipun dengan kecepatan nada yang sangat wow, tetapi kami berharap dari pemaparan materi ini rekan-rekan semua jadi paham ya tentang prinsip-prinsip komunikasi bisnis ya. Siap. Baik, akan saya lanjutkan. Baik, selanjutnya adalah pemaparan prinsip-prinsip untuk mencapai komunikasi yang efektif. Ini menurut Vincent Fikran dan Pria pada tahun 2009. Ini akan dijelaskan oleh Saudara Nugra. Untuk Saudara Nugra, waktu dan tempat saya persilakan. Untuk selanjutnya adalah prinsip-prinsip untuk mencapai komunikasi yang efektif dari Vincent Fikran dan Pria. Yang nomor 1, kejelasan pesan. Jadi dalam kejelasan pesan itu merupakan hal yang amat penting dalam sebuah proses komunikasi. Dikarenakan apabila sebuah pesan tidak jelas atau ambigu, maka akan menimbulkan kesalahpahaman atau kebingungan oleh sang penerima. Yang kedua, ada kecepatan. Kecepatan yang dimaksud adalah merujuk kepada waktu yang diperlukan dalam proses komunikasi. Dalam kecepatan ini ada beberapa faktor yang mempengaruhi, yaitu teknologi yang digunakan dan jarak antara pengirim dan penerima pesan. Yang ketiga ada proses dua arah. Dalam proses dua arah yaitu interaksi antara pengirim dan penerima pesan. Pengirim dan penerima pesan harus berinteraksi dan bertukar informasi secara aktif. Yang keempat ada keadilan, yaitu kepercayaan dan keadilan dalam menyampaikan sebuah informasi dari pengirim kepada penerima pesan. Dalam keadilan komunikasi dipengaruhi oleh beberapa faktor, antaranya kebenaran, keakuratan, dan kejujuran pengirim pesan. Yang kelima ada kelengkapan. Tentunya dalam kelengkapan informasi dalam proses komunikasi ini merupakan hal yang sangat penting. Dikarenakan apabila informasi yang disampaikan tidak lengkap, maka akan menimbulkan kebingungan dan kesalahpahaman dalam proses komunikasi tersebut. Baik, terima kasih untuk rekan Nugra atas penjelasan poin dari poin nomor 1 sampai nomor 5. Baik, selanjutnya dari poin 6 sampai ke 10 akan dilanjutkan dan dijelaskan oleh rekan Wahyu Trio. Untuk rekan Wahyu Trio, waktu dan tempat saya persilakan. Baik, terima kasih untuk moderator. Salam meneruskan. Baik, saya melanjutkan dari pernyataan menurut Vincent Fikran dan Pria tahun 2009 tentang prinsip untuk mencapai komunikasi yang efektif. Nomor 6 ada konten, pesan yang harus bermakna bagi penerima dan harus kompatibel dengan sistem nilainya. Secara umum, orang-orang memilih barang atau informasi yang menjanjikan manfaat terbesar bagi mereka. Yang ketujuh adalah akurasi.
Media komunikasi harus memastikan akurasi dalam pengiriman pesan. Media apapun yang dipilih oleh pengirim harus akurat untuk jenis informasi tertentu yang ingin mereka kirim. Yang kedelapan ada kemampuan. Komunikasi harus memperhitungkan kemampuan audiens. Komunikasi paling efektif ketika mereka membuka sedikit usaha dari pihak penerima. Ini termasuk faktor-faktor seperti kemampuan membaca dan pengetahuan mereka. Nomor 9 ada ruang. Sistem komunikasi harus semurah mungkin, tetapi efisiensi sistem tidak boleh dikorbankan untuk mencapai ekonomi. Nomor 10 ada kerahasiaan. Sistem komunikasi harus memastikan kerahasiaan dan tidak boleh ada kebocoran informasi menjadi lebih penting ketika pesan bersifat rahasia. Baik, terima kasih atas pemaparan materi yang disampaikan oleh rekan Wahyu Trio. Baik, selanjutnya adalah reaksi komunikasi yang dipengaruhi oleh komunikator. Nah, ini kan kita kan masih belum paham. Nah, maka dari itu akan dijelaskan oleh rekan Sabila. Untuk rekan Sabila, Wahyu, waktu dan tempat kami persilakan. Komunikasi tentunya ada reaksi komunikan yang dipengaruhi oleh komunikator yang disebut dengan kredibilitas. Nah, kredibilitas ini terdiri dari 3 poin. Yang pertama, keahlian dan kompetensi. Keahlian dan kompetensi ini merupakan suatu kemampuan dari komunikator untuk menyampaikan pesan kepada komunikan. Yang kedua, dapat dipercaya dan aman. Ini merupakan suatu sifat di mana seseorang yang dapat memiliki keamanan untuk menjaga sesuatu atau rahasia yang disampaikan oleh komunikator yang merupakan indikator dari kredibilitas seseorang. Dan yang nomor 3 ini dinamis, merupakan sifat dinamisme dari seorang komunikator untuk menghasilkan reaksi dari komunikan. Terima kasih. Terima kasih untuk rekan Sabila atas pemaparan materinya yang singkat, padat, dan jelas. Wah, keren. Baik, selanjutnya ada 7 kiat meningkatkan komunikasi internal dalam lingkungan kerja agribisnis. Nah, ini 7 poin ini pasti sangat penting sekali. Jadi saya minta tolong untuk rekan-rekan untuk mendengarkan dan menangkap apa sih bagaimana 7 kiat meningkatkan komunikasi itu. Baik, untuk rekan Ananda Triutomo, waktu dan tempat saya persilakan. Baik, terima kasih moderator atas waktu dan tempatnya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu sih sebenarnya kiat meningkatkan komunikasi internal dalam lingkungan kerja agribisnis. Nah, di sini ada yang pertama, menebarkan positivitas dengan tersenyum. Artinya apa? Di sini kita sebagai seorang pekerja harus memiliki aura positif terhadap sekitar kita. Fungsinya apa? Di sini jika kita memiliki aura negatif, contohnya itu seperti ini. Kita ini bisanya hanya ngurus saja seperti ini. Otomatis orang di sekitar kita ini menganggap kita ini sebagai seorang introvert yang dimana ingin menjauh dari pergaulan yang ada di komunitas tersebut. Itu harus dijauhi. Kita ini harus menyebarkan aura positif di sekitar kita dengan tersenyum. Jadi orang-orang di sekitar kita akan menganggap kita ini orang yang ramah. Jadi kita akan mudah untuk berbaur dalam sebuah komunitas tersebut. Nah, di sini ada yang kedua. Yang kedua ini ada menghargai rekan kerja. Ada seorang pepatah mengatakan, jika kita ingin dihargai, maka kita harus bisa menghargai orang lain terlebih dahulu. Alasannya mengapa? Jika kita mampu menghargai rekan kerja, otomatis kita juga akan dihargai. Fungsinya apa? Di sini jika ada suatu pekerjaan yang dimana kita tidak mengerti hal tersebut, kita dapat bertanya pada rekan kerja yang ada di lingkungan kerja kita, dan tentunya rekan kerja yang ada di lingkungan kerja kita itu pasti akan menerima kita dengan secara baik-baik dan tentunya pasti akan membantu kita seperti itu. Nah, untuk yang ketiga ada jadilah pendengar yang aktif. Jadilah pendengar yang aktif ini fungsinya sangat banyak. Mengapa? Pendengar itu sebenarnya tidak hanya mendengarkan, tentunya juga harus memahami dan harus berada
merasa pendengar itu harus merasa ada di tempat seorang komunikator yang menyampaikan itu. Pendengar itu harus memiliki sebuah keahlian untuk memposisikan diri di mana dia itu bukan hanya sebagai pendengar, tapi sebagai orang yang mengalami kejadian atau hal-hal yang diceritakan oleh orang tersebut. Nah, di sini terkadang ini hal yang benar-benar aslinya itu nyata, terkadang itu tidak terucap, tetapi terjadi secara alami melalui tubuh. Contohnya, jika seseorang itu berbohong atau sedih, tidak akan terekspos melalui ucapan, tetapi dapat melalui tekstur tubuh. Mungkin dia akan menangis atau semacamnya, seperti itu teman-teman. Nah, di sini ada yang keempat. Jangan pernah mengeluh saat merasa kesulitan. Mengapa? Karena teman-teman, ada seorang pepatah mengatakan, berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Artinya apa? Di sini kita harus bersakit-sakit dahulu, baru bersenang-senang kemudian. Kita ini sebagai seorang pekerja harus memiliki jiwa dan rasa percaya diri. Jangan mengeluh, dikit-dikit mengeluh, dikit-dikit mengeluh. Itu tidak baik teman-teman. Mengapa? Sebenarnya kesuksesan itu diraih dari berbagai proses panjang yang kita lalui. Hal itu dilalui dari proses dan kunci-kunci yang besar, di mana kita itu terkadang merasa mustahil aku dapat sampai ke titik itu. Tetapi apa buktinya? Kita melalui proses-proses itu dan kita mampu berada di titik tersebut. Seperti itu teman-teman. Nah, di sini ada yang kelima, memiliki rasa humor. Nah, teman-teman, sebenarnya seperti ini. Di lingkungan kerja itu kita ini jangan bersikap apatis sebenarnya. Kita ini harus memiliki rasa humor yang baik, rasa humor yang tinggi. Fungsinya itu kita agar dapat mudah membaur di lingkungan sekitar, di lingkungan komunitas pekerjaan kita. Jika kita dapat berbaur, kita tentunya akan lebih mudah diterima oleh kalangan masyarakat atau sebagainya. Jika kita memiliki rasa humor yang baik, kita mampu mencairkan sebuah suasana yang runyam. Di situ kita akan berperan sangat penting dalam sebuah komunitas pekerjaan tersebut. Seperti itu. Nah, di sini ada yang keenam, membantu menyelesaikan konflik. Seperti ini teman-teman. Kita ini sebagai seorang pekerja jangan bersikap pasif di lingkungan kerja kita. Kita harus memiliki rasa proaktif terhadap sekitar kita. Jangan bersikap bahwasannya jika itu bukan masalah kita tidak mau tahu. Itu tidak baik teman-teman. Sebenarnya kita ini harus bersikap proaktif terhadap apa yang ada di lingkungan kita dan di sekitar kita. Jika ada sebuah permasalahan dan kita sebenarnya mampu berkontribusi atau mampu menyelesaikan masalah tersebut, apa salahnya bagi kita untuk membantu menyelesaikan masalah tersebut? Seperti itu teman-teman. Jadi jangan bersikap pasif di lingkungan kerja itu, karena itu tidak baik untuk kedepannya bagi kita sendiri. Seperti itu. Nah, untuk yang ketujuh ada mewaspadai kalimat yang diucapkan. Ada pepatah mengatakan bahwa mulutmu adalah harimaumu. Itu memiliki makna yang sangat mendalam teman-teman. Di sini kita harus mampu memilah dan memilih kata untuk yang akan kita sampaikan kepada lawan bicara kita. Fungsinya itu agar kita dapat memfilter hal-hal yang mungkin akan menyakiti dari seorang pembicara, menyakiti dari lawan bicara kita teman-teman. Kita ini harus mampu memfilter apa yang kita ucapkan. Fungsinya apa? Jika kita mampu memilah dan memilih kata, kita akan dapat menjaga hati lawan bicara kita. Dan kita akan tentunya direspon dengan sangat baik oleh lawan bicara kita. Seperti itu teman-teman. Itulah 7 kiat meningkatkan komunikasi internal dalam lingkungan kerja agribisnis. Sekian yang dapat saya sampaikan teman-teman. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih untuk rekan Ananda Tri Utomo atas penjelasannya. Wah, ternyata
memang 7 kiat untuk meningkatkan komunikasi ini ternyata sangat penting. Buktinya apa? Penjelasan dari Ananda Triutomo ini sangat panjang, sangat lama, dan sangat detail. Mulai dari awal hingga akhir itu, wah memang ini sangat penting sekali untuk kehidupan di komunikasi. Baik, selanjutnya penjelasan ini menurut kalian ini komunikasi yang baik ini yang mana? Antara 1, 2, atau 3? Iya. Baik, yang nomor 3 bisa dijelaskan kenapa Anda memilih nomor 3? Ya, silakan. Mbak Ya Yeni. silakan. Kenapa kok memilih yang nomor 3? Kenapa? Ya benar tuh. Komunikasi yang saling Oh, jadi untuk yang ketiga ini karena komunikasinya ini orangnya saling berhadapan-hadapan gitu, jadi komunikasinya enak gitu. Mungkin ada pilihan yang lain selain nomor 3 atau nomor 1 atau nomor 2 itu? Enggak ada? Oh, enggak ada. Oh, tidak ada. Baik, penjelasan terkait gambar ini akan di Baik, terkait 3 gambar ini mungkin rekan Tomo bisa membantu saya untuk menjelaskan kenapa teman-teman memilih nomor 3, kenapa kok tidak nomor 1 atau nomor 2. Baik, untuk rekan Ananda Triutomo, saya persilakan. Baik, terima kasih atas waktu dan tempatnya moderator. Nah, di sini ya teman-teman, menurut kalian nih sebenarnya mana sih? Tadi katanya kan nomor 3 kan ya? Nomor 3 nih terlihat ada sekelompok grup di situ saling berinteraksi, di mana terlihat bahwasanya di situ antara individu satu dengan individu yang lainnya ini saling bertukar informasi ya. Di sini nih ini juga termasuk komunikasi yang sangat baik di dalam sebuah komunikasi. Nah, dari 3 ini memang terlihat yang paling baik ini yang nomor 3 teman-teman. Nah, untuk yang nomor 2 ini tidak terlalu baik. Mengapa? Di sini ada seorang atasan dengan seorang stafnya. Dengan speaker, memegang speaker. Oh iya, benar. Di sini ada seorang atasan yang memegang speaker toa dengan menyampaikan kepada bawahannya secara bisa dibilang ini tidak manusiawi seperti teman-teman. Sudah menggunakan toa tetapi di depan wajahnya, tentu itu akan sangat menyinggung hati dari seorang staf dari pemilik usaha tersebut. Nah, di sini ada yang pertama. Yang pertama ini juga termasuk komunikasi baik. Alasannya kenapa? Di sini ada sebuah komunitas. Nah, di situ ada satu orang yang melakukan presentasi penjelasan, di mana yang lainnya itu mengamati. Tapi di sini teman-teman bisa dilihat ya, di situ ada satu orang yang fokus kepada laptopnya sendiri dan tidak mendengarkan apa yang dibicarakan oleh seseorang yang berada di depan. Itu juga tidak baik teman-teman. Karena apa? Orang yang ada di depan itu menyampaikan informasi, berharap komunikannya itu mampu memahami dan mengerti apa yang akan disampaikan. Seperti itu teman-teman. Nah, mungkin sekian ya teman-teman. Tapi di sini sebentar teman. Di sini nih ada untuk melengkapi komunikasi yang baik itu tentunya harus ada dari komunikan ini harus ada yang dimengerti dan dipahami. Di sini kami dari kelompok 4 akan melakukan refleksi dari materi-materi yang sudah kami sampaikan seperti itu teman-teman. Baik, mungkin di sini teman-teman sekalian ada yang mampu menjelaskan sedikit kurang lebihnya dari yang kami sampaikan seperti itu. Mungkin ada yang mau, kalau nggak ada jadi tidak apa-apa. Oh baik, tidak ada. Baik, terima kasih rekan Tomo. Mungkin karena audionya ini puasa semua, jadi mereka jam segini udah lemas. Baik, berikutnya adalah sesi sesi tanya jawab. Baik, mungkin dari penjelasan yang panjang lebar kali ini ada pertanyaan. Oh baik, untuk rekan Amanda bisa ya. Baik, terima kasih kepada saudara moderator yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk bertanya.
Baik, langsung saja. Perkenalkan, nama saya Mada Wijaya Subrata. Di sini saya ingin bertanya tentang prinsip-prinsip komunikasi seperti yang dijelaskan oleh kelompok dari sini. Mungkin pertanyaan saya yaitu apa yang akan terjadi jika saat komunikasi itu tidak terdapat prinsip-prinsip komunikasi yang sudah dijelaskan oleh kelompok dari sini tadi. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kira ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas pertanyaannya dari rekan Amanda. Baik, terkait pertanyaan barusan, mungkin ada rekan-rekan saya yang bisa membantu menjawab. Baik, rekan Farida akan menjawab pertanyaannya ya. Mohon disimak. Baik, terima kasih atas Amanda yang sudah bertanya kepada kelompok kami, yaitu ketika saat kita proses komunikasi itu tidak ada yang namanya prinsip komunikasi, maka komunikasi tersebut tidak efektif. Contoh, di antara semua prinsip-prinsip yang sudah kami jelaskan mulai dari awal hingga akhir, itu tidak ada satu saja itu sudah merusak komunikasi yang efektif. Contoh, ketika dalam komunikasi tidak ada sopan santun, maka itu sudah melanggar prinsip-prinsip komunikasi, sudah apa yang sudah keluar dari konteks prinsip-prinsip komunikasi. Contoh, Amanda berkomunikasi dengan temannya tapi tidak punya adab, itu kesel nggak? Pasti kesel kan? Nah, jadi itu sudah melanggar dari prinsip-prinsip komunikasi. Makanya kenapa prinsip-prinsip komunikasi itu harus ada dalam komunikasi agribisnis atau komunikasi biasa, seperti itu. Bagaimana saudara Amanda, apakah sudah dimengerti? Siap. Terima kasih. Saudara Farida siap. Baik, terima kasih untuk rekan Farida atas jawabannya. Baik, mungkin ada pertanyaan lagi dari rekan-rekan? Tidak ada? Oh cukup. Baik. Sebelum saya menutup sesi presentasi ini, mungkin saya bisa memberikan kesimpulan bahwa di dalam prinsip-prinsip komunikasi agribisnis ini sangat penting dalam kehidupan. Karena apa? Kita tahu bahwa dari setiap individu atau setiap kita mau keluar atau mau kemana, kita itu harus selalu menerapkan komunikasi. Komunikasi ini dalam artian bahwa yang kita ucapkan kepada orang tersebut jadi paham apa yang kita sampaikan. Apabila tidak terjadi timbal balik atau yang kita ajak bicara itu tidak paham, maka kejadian tersebut tidak dapat dikatakan komunikasi. Maka dari itu penjelasan yang tadi kita paparkan, yaitu tentang prinsip-prinsip komunikasi, itu adalah menjadi acuan kita agar kita lebih memahami bagaimana kita memahami tentang komunikasi agribisnis yang baik dan benar itu bagaimana. Baik, cukup sekian dari kelompok kami. Apabila ada salah kata maupun kata-kata yang kurang berkenan, kami meminta mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.